Nabila, Leo, Brian, Ratih, dan Friska berjalan menaiki tangga menuju lantai 3 rumah bernyanyi itu. Saat melihat Nabila melalui kaca transparan yang berada di pintu ruangan, beberapa teman pria Nabila yang juga penasaran dengan Nabila sekarang langsung menyapa Nabila. Tanpa sungkan, teman-teman pria Nabila langsung memuji kecantikan Nabila. Hal itu membuat Nabila merasa risih dan mempercepat langkah menyusul Ratih yang berjalan di depannya. Hah! Aku berharap Leo tidak berhasil, kasihan Nabila jika harus bersanding bersama pria berwajah cicak seperti itu, ujar salah satu teman pria Nabila. Walaupun wajahnya mirip cicak, rekeningnya tebal seperti badak, itu menutupi kekurangannya, tidak seperti kita yang hanya karyawan biasa, jawab teman pria lainnya sambil tertawa. Ini ruangan kita, ucap Ratih saat mereka tiba di depan room yang berada di lantai 3. Mereka berlima lalu masuk ke ruangan itu. Brian duduk di bagian paling kiri, di sampingnya ada Leo, Nabila, Ratih, dan Friska di bagian paling kanan. Nabila sendiri tidak menaruh curiga dengan susunan itu, hanya Brian yang terlihat tidak begitu senang saat melihat Leo duduk di samping Nabila. Mengapa kita terpisah dengan yang lainnya? Tanya Nabila. Itu karena kamu datang terlambat. Seperti yang kamu lihat, teman-teman yang lain sudah menempati room yang berada di lantai 1. Semua room yang berada di lantai 2 juga sedang direnovasi, karena itulah kita hanya bisa menempati room yang berada di lantai 3, terang Ratih menjelaskan. Nabila yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun tampak menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan Ratih. Brian yang juga mendengar itu hanya bisa mengusap wajahnya melihat kepolosan wanita yang sudah menarik hatinya. Aku akan melindungimu, batinnya sambil tersenyum menatap Nabila. Beberapa saat kemudian, 2 orang pelayan tampak membawa pesanan mereka. Leo tampak sedang bernyanyi memamerkan kemampuan pas-pasannya dalam menyanyi. Mulai dari lagu Bruno Mars berjudul Marry You, sampai lagu Ed Sheeran yang berjudul Perfect, Leo nyanyikan untuk menyatakan perasaannya kepada Nabila. Namun, Nabila dengan wajah yang biasa saja sama sekali tidak merespon dengan lagu-lagu yang Leo bawakan. Brian yang melihat itu tertawa dalam hati, tingkat percaya diri Leo terlampau tinggi untuk membawakan lagu-lagu romantis itu dengan suaranya yang biasa saja. 2 jam berlalu dengan cepat. Sambil menyantap hidangan yang disiapkan, Leo, Ratih, dan Friska secara bergantian menyanyi, hanya Brian dan Nabila yang menolak untuk ikut bernyanyi. Friska menarik pelan lengan baju Ratih, dia memberi kode jika sudah waktunya bagi dia dan Ratih meninggalkan ruangan ini. Ratih mengangguk pelan, dia lalu menoleh ke Leo yang juga sudah bersiap untuk mengatakan cintanya kepada Nabila. Nabila, aku ke toilet dulu, ucap Ratih sambil beranjak dari duduknya. Tunggu, aku juga ikut, kata Friska yang juga ikut berdiri dari duduknya menyusul Ratih. Nabila yang masih saja tidak peka dengan kondisi yang terjadi menjawab mereka dengan mengangguk pelan. Brian dibuat pusing melihat kepolosan Nabila yang masih saja terlihat santai. Leo melirik ke Brian, dia mengedipkan matanya meminta Brian untuk keluar dari ruangan itu. Brian menghela nafasnya pelan, dengan berat dia terpaksa beranjak dari duduknya. Brian, kamu juga mau ke toilet? Tanya Nabila. Oh my god. Nabila, mengapa kamu tidak mengerti apa yang terjadi? Batin Brian sambil memandangi wajah cantik Nabila yang sedang bertanya kepadanya. Tidak. Aku ingin merokok di luar, kamu pasti tidak senang jika aku merokok di ruangan ini kan? Ucap Brian sambil tersenyum kepada Nabila. Oh. Iya, terima kasih atas pengertianmu. Tidak semua perokok sadar dengan orang-orang di sekitarnya, balas Nabila sambil tersenyum kepada Brian. Astaga, Nabila. Batin Ivan. Dia lalu keluar dari ruangan itu dan berdiri di samping pintu. Brian sedikit terkejut tatkala melihat 2 pria pengawal bertato yang juga berdiri di depan pintu.
Brian mulai menganalisa kemampuan dua orang itu yang mungkin harus dia lawan saat menyelamatkan Nabila. Jika Nabila menerima cinta Leo, Brian akan berbesar hati menerimanya, namun jika Nabila menolak dan Leo benar-benar hendak melakukan aksinya, dia tidak segan-segan menerjang masuk untuk menyelamatkan Nabila. Dari sudut yang tidak terlihat oleh Nabila, Brian mengawasi Leo dari kaca transparan yang berada di pintu. Beberapa menit berlalu, Leo yang terlihat gugup terus bernyanyi sambil mengumpulkan keberaniannya. Setelah lagu yang dia nyanyikan berakhir, Leo lalu duduk di samping Nabila. Dia sengaja merapatkan duduknya yang membuat Nabila menjadi tidak nyaman. "Leo, kamu terlalu dekat. Tempat di sampingmu masih banyak yang kosong, jadi." Leo tidak mengindahkan ucapan Nabila. Dengan kasar dia meraih tangan Nabila. Hal itu membuat Nabila sontak terkejut. Dia tampak berusaha menarik tangannya yang digenggam erat oleh Leo. "Leo, apa yang kamu lakukan?" protes Nabila. Brian yang melihat itu langsung mengumpat dengan kasar, "Brengsek. Ini tidak seperti yang dia katakan," ucap Brian yang langsung hendak masuk ke dalam ruangan itu. Namun dua pengawal yang berada di dekat pintu langsung mengunci pergerakannya. Beberapa orang pengawal yang ternyata berada di room yang berada di sebelah room yang mereka tempati juga ikut keluar. Kini 6 orang pria berbadan kekar mengunci pergerakannya. Brian benar-benar dibuat tak berkutik. Cara orang-orang itu menahannya sangat terlatih. Dia terus berusaha melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. "Lepaskan aku, brengsek!" teriak Brian. "Tuan, ini bukan panggung untuk Anda, tolong tetap tenang," kata salah satu pria yang memegangi tangannya. "Kalian." Tiba-tiba seseorang dengan cepat masuk ke dalam room yang ditempati oleh Leo dan Nabila. Brian yang sedang ditahan menghadap tembok, hanya bisa melihat sekilas, orang itu melesat masuk. "Pelayanan khusus!" teriak pria itu begitu dia masuk ke dalam ruangan. Leo dan Nabila sontak menoleh ke arah pria itu. "Hah?" ucap Nabila terkejut, dia lalu tersenyum saat melihat sosok pria itu. "Aku tidak meminta pelayanan khusus, tinggalkan tempat ini," ketus Leo sambil memegang tangan Nabila yang tidak lagi memberontak. Kata Pak Tony, "Anda meminta bunga, apakah perintah Pak Tony salah?" tanya Javin yang berpakaian seperti karyawan rumah bernyanyi itu. "Ah, iya, aku memang meminta agar dibawakan bunga untuk kuberikan kepada kekasihku ini," ujar Leo sambil tersenyum kepada Nabila. Rencana awalnya Leo memang berniat memberikan bunga yang dibawa oleh pelayan begitu dia dan Nabila hanya tinggal berdua di ruangan itu, namun karena dibakar nafsu, dia malah melupakan hal itu dan hendak menjalankan rencana cadangannya. Nabila sendiri tidak menggubris perkataan Leo, dia terus memandangi Javin yang sedang akting di depan Leo. Dia yang awalnya ketakutan langsung terlihat tenang begitu melihat Javin. "Lalu mana bunganya?" tanya Leo. Javin bergerak menuju vas bunga yang berada di sudut ruangan itu. Dia lalu menarik setangkai bunga plastik lalu memukul tangan Leo yang sedang memegang tangan Nabila. "Plak! Ini bunganya, Tuan," kata Javin sambil tersenyum. "Ach!" pekik Leo yang langsung melepas tangan Nabila. Nabila menahan tawa melihat sikap Javin, sedangkan Leo langsung menatap tajam wajah Javin yang sudah bertindak kasar kepadanya. "Apa yang kamu lakukan?" hardik Leo. "Maaf Tuan, aku tidak sengaja," jawab Javin sambil menyelipkan bunga plastik berwarna pink di saku jas Leo dengan paksa. "Hah? Sudahlah. Kamu sebaiknya pergi, aku sedang tidak ingin diganggu," ucap Leo yang terlihat pasrah saat Javin menyelipkan bunga itu di saku jasnya. "Aku tidak bisa melakukan itu, Tuan. Pak Tony memintaku untuk memberikan pelayanan tambahan," kata Javin. "Apalagi sekarang," keluh Leo yang sudah semakin kesal dengan kehadiran Javin. Javin tersenyum, dia lalu mengambil mikrofon yang berada di meja dan menyetel lagu yang sudah dia persiapkan untuk momen ini. "Karena hari ini Anda sedang berbahagia,
Pak Tony memintaku secara khusus membawakan lagu romantis untuk Anda, kata Javin. Kamu tidak perlu melakukan itu, silahkan tinggalkan ruangan ini, ujar Leo. Tapi sepertinya kekasih Anda sangat bersemangat untuk mendengarkan lagu yang ingin kubawakan, bukankah begitu Nona? Tanya Javin kepada Nabila. Nabila yang sejak tadi menahan tawa menganggukkan kepalanya. Leo yang tersanjung dengan kata, kekasih, menjadi besar kepala, dia pun terpaksa memberi izin kepada Javin untuk menyanyi. Alunan musik mulai terdengar, Javin menarik nafasnya dalam lalu mulai bernyanyi. Bapakku kawin lagi. Aku ditinggalin, aku sakit hati. Ibuku diduain. Begitu Javin mulai menyanyikan lagu, Lelaki Kardus, yang viral dan disebut tidak mendidik beberapa waktu lalu, Nabila langsung tertawa lepas, karena dia juga mengetahui lagu ini. Sedangkan Leo sudah tidak mengerti lagi bagaimana harus bereaksi dengan alunan musik yang sama sekali bukan seleranya itu. Lagu sudah akan memasuki bagian ref, Javin langsung berbalik menghadap Leo yang terlihat lesu, dia lalu menunjuk Leo dan mulai menyanyikan bagian ref itu. Lelaki kardus, lelaki karpet, lelaki kencrot, lelaki bangkrut, lelaki mencret, lelaki karbet, lelaki bangsat. Hahaha. Tanpa sadar Nabila tertawa terbahak-bahak. Brian yang akhirnya dilepas oleh 6 orang tadi ikut tertawa melihat Javin dari balik pintu menunjuk Leo sambil menyanyikan bagian ref lagu itu dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya. Sedangkan Leo terperangah dengan mulut terbuka, dia tidak menyangka jika ada lagu yang sangat aneh seperti ini di Indonesia. Apa-apaan lagu ini, batinnya dengan mulut terbuka. Lagu yang dibawakan Javin akhirnya selesai, Nabila langsung bertepuk tangan saat Javin membungkuk setelah membawakan lagu itu, sementara bagi Leo, selama 3 menit 38 detik, dia merasa terus dihina dan dimaki oleh Javin yang terus menunjuknya saat di bagian ref lagu itu. Silahkan tinggalkan tempat ini, sampaikan terima kasihku kepada Pak Tony, kata Leo dengan ekspresi wajah yang sangat kesal. Maaf Tuan, masih ada satu lagi, kata Javin. Apa lagi? Teriak Leo yang sudah mulai kehilangan kesabarannya. Di luar pintu, Brian masih tertawa melihat kelakuan Javin yang membuat Leo kesal, tiba-tiba kepalanya ditepuk, begitu dia menoleh, dia mendapati Alexa dengan gaun merah seksi dengan syal bulu berwarna pink melingkar di lehernya. Minggir, kakak mau perform dulu, kata Alexa. Kak Alexa, ucap Brian terkejut dengan mulut terbuka. Leo yang sudah sangat kesal hendak berdiri untuk mengusir Javin, namun begitu pintu terbuka, dia langsung terperangah saat melihat wanita cantik berambut pirang memasuki ruangan itu. Maaf aku datang sedikit terlambat, ujar Alexa sambil tersenyum kepada Leo. Iya, tidak apa-apa, jawab Leo yang perlahan kembali duduk di tempatnya. Nabila langsung menutup mulutnya karena menahan tawa, setelan Alexa terlalu norak untuk wanita sepertinya. Kami khusus mengundang penyanyi ini dari Amerika untuk Anda, Pak Tony menghabiskan banyak uang agar bisa menjamu Anda dengan baik, ucap Javin. Leo yang tidak mengenali wajah kakak Brian langsung menjadi besar kepala, dia tersenyum dan merasa bangga dengan ucapan Javin. Aku memang berencana berinvestasi di tempat ini, tapi Pak Tony tidak perlu menjamuku seperti ini, baiklah. Silahkan bernyanyi untukku, ujar Leo dengan gaya sombongnya. Javin segera mencari lagu yang dia dan Alexa latih semalaman, begitu lagu mulai terputar, Nabila lagi-lagi dibuat tertawa oleh kelakuan Alexa dan Javin. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur, ngomong nggak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Sambil Alexa bernyanyi dan bergoyang, Javin tampak menari-nari dengan berpindah dari sisi kiri Alexa ke sisi kanan Alexa dengan mengoyang-goyangkan pundaknya. Hah! Leo terperangah, lagu yang dibawakan wanita asing di depannya sangat jauh dari ekspektasinya. Sedangkan Brian langsung menepuk jidatnya, dia tidak menyangka jika kakaknya ikut dalam kegilaan ini.
Sama seperti Javin tadi, Alexa bernyanyi sambil menunjuk-nunjuk Leo. Lirik lagu itu kembali membuat Leo seakan ditampar dan diinjak-injak di depan Nabila. Sementara di luar ruangan itu Brian mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia langsung tersenyum sumringah saat melihat sosok pria yang datang menghampirinya. "Billy, bukankah kamu sedang berbulan madu di Bali?" tanya Brian. "Aku dihubungi Javin, dia bilang seseorang berniat mencelakai calon istri Tuan Ivan, karena itulah aku langsung datang ke tempat ini," jawab Billy. "Calon istri? Jadi Nabila adalah calon istri Ivan?" tanya Brian lagi dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. "Ya," jawab Billy singkat. Brian tersenyum, dia lalu bersandar di tembok yang berada di samping ruangan itu sambil menyilangkan kedua tangannya. "Dugaanku benar, mana mungkin orang secantik Nabila tidak memiliki kekasih," batinnya yang menjadi dilema dengan perasaannya. Di satu sisi, Brian merasa senang karena dia tahu jika Nabila berada di tangan pria yang tepat, namun di sisi lain, dia merasa patah hati karena harapannya seakan sirna setelah mengetahui jika Nabila adalah calon istri Ivan yang sudah dia anggap seperti saudaranya sendiri. Billy menepuk halus pundak Brian. Dari ekspresi wajah Brian dia langsung bisa menebak jika Brian menyimpan rasa kepada Nabila. Billy mengambil boks rokok yang berada di saku kemeja Brian, dia mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di mulutnya. Billy menyalakan rokok itu, dia menghisapnya dalam lalu menghembuskan nafasnya bersamaan dengan kepulan asap rokok. Brengsek. Siapa yang menciptakan barang haram ini? Bagaimana bisa orang-orang terlihat biasa saja saat merokok? Umpat Billy yang langsung mematikan rokok yang baru saja dia bakar. Brian tertawa melihat Billy, dia tahu jika Billy tidak merokok, dia pun sempat terkejut saat Billy mengambil rokok yang berada di sakunya. "Bukannya kamu memang tidak merokok?" tanya Brian sambil menepuk-nepuk punggung Billy yang terbatuk-batuk. "Suasananya paling cocok untuk merokok, di film-film, bukankah bos mafia sepertiku akan datang dengan gaya seperti itu?" jawabnya sambil menepuk dadanya sendiri. Tak. Lagi-lagi terdengar suara langkah kaki mendekat, para pengawal yang juga berada di dekat Brian dan Billy langsung membungkuk saat melihat sosok pria yang datang. "Selamat datang Tuan Ivan," kompak mereka menyapa Ivan. Ivan tersenyum membalas para pengawal itu yang semuanya adalah bawahan Javin dan Billy. Dia lalu menepuk Brian yang sedang tersenyum kepadanya. "Aku dengar dari pengawal di bawah, kamu hendak menerjang masuk saat Leo memegang tangan Nabila. Aku berterima kasih karena kamu sudah menjaga calon iparmu," ucapnya pelan. "Jujur aku tidak tahu jika Nabila adalah calon istrimu. Aku melindunginya murni karena menyukainya," ucap Brian sambil tersenyum kepada Ivan. "Hei, berani sekali kamu mengatakan itu di depan calon suaminya. Tapi maaf saja, Nabila adalah calon istriku, kamu Bet, balas Ivan dengan senyuman yang mengejek. "Ah, sialan," jawab Brian sambil tertawa. "Tokoh utama memang selalu datang belakangan. Gayamu benar-benar keren bos," kata Billy. "Tokoh utama apanya? Alasan aku datang paling belakangan karena aku ditinggal Alexa yang menggunakan mobilku ke tempat ini. Javin sendiri sudah berangkat terlebih dahulu. Aku terpaksa harus dibawa oleh bawahan Javin menggunakan mobil pemberian ayahku yang sangat takut dengan gundukan," jawab Ivan sambil menghela nafasnya. Billy dan Brian langsung tertawa mendengar penjelasan sang tokoh utama. Dari dalam ruangan, Alexa yang menyanyikan lagu Keong Racun sudah selesai. Leo yang lagi-lagi merasa dihina dengan lagu yang baru saja dibawakan Alexa langsung berdiri dari duduknya. "Katakan kepada Pak Tony, aku tidak butuh lagi pelayanan khusus," tegas Leo yang sudah cukup bersabar melihat tingkah Alexa dan Javin. Alexa dan Javin saling menatap. Mereka berdua tertawa mendengar ucapan Leo. "Kenapa kalian berdua tertawa?" hardik Leo. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, Ivan berdiri di depan pintu sambil bersandar di daun pintu yang terbuka.
Nabila langsung tersenyum sumringah. Saat melihat Javin tiba dia langsung bisa menebak jika Ivan juga datang di tempat ini. "Sayang, ayo pulang, ini sudah larut malam," ucap Ivan sambil tersenyum kepada Nabila. Nabila mengangguk pelan, sambil tersenyum dia beranjak dari duduknya dan pergi menghampiri Ivan. Leo yang melihat itu tentu saja tidak terima, dengan emosi yang sudah memuncak, dia langsung berteriak menanyakan status pria yang memanggil Nabila dengan nada mesra. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengganggu di sini?" teriak Leo yang akhirnya sadar dengan sikap aneh dua orang yang tadi menyanyi sambil menghinanya. Ivan memegang tangan Nabila, sambil tersenyum dia memperkenalkan dirinya. "Ivan Barata, calon suami dari Nabila," tegas Ivan sambil mencium tangan Nabila. "1. Ivan, calon suami." Leo tercengang mendengar status pria yang sedang memegang tangan Nabila, walau begitu, hatinya tidak bisa menerima, dia merasa jika statusnya dan Ivan tidak jauh berbeda. "Ayo sayang," ucap Ivan lembut sambil menautkan tangan mereka. Belum sempat Ivan melangkah, matanya tiba-tiba menangkap pergelangan tangan Nabila yang terlihat kemerahan karena bekas genggaman tangan Leo. Pengawal di bawah tadi memberitahu jika tangan Nabila dipegang oleh Leo. Ivan tidak menyangka jika genggaman tangan Leo telah membekas di tangan Nabila, dia langsung sadar jika Leo tadi telah menyakiti kekasihnya. "Brengsek," gumam Ivan yang ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Bersamaan dengan itu, Leo yang masih tidak mau mengalah dengan cepat beranjak dari duduknya, dia menjulurkan tangannya ingin meraih tangan Nabila. Ivan yang menyadari gerakan Leo langsung memeluk tubuh Nabila, dia lalu menendang wajah Leo yang membuat Leo langsung terpental dan menabrak sofa yang berada di belakangnya. "Buk, akak." Pekik Leo merintih kesakitan, hidungnya mengeluarkan darah, tendangan Ivan membuat hidungnya patah. Botol obat tidur yang Leo persiapkan terlempar dan menggelinding ke tempat Ivan, merek yang berada di botol itu langsung membuat Ivan naik pitam. "Apa yang coba kamu lakukan?" seru Ivan sambil tersenyum menyeringai, dengan tatapan dingin yang ditujukan kepada Leo. Ivan pernah secara tidak sengaja membaca tentang artikel obat itu yang sering digunakan untuk membuat wanita tidak sadar selama beberapa jam dan juga membuat wanita yang mengonsumsi obat itu kehilangan ingatan jangka pendek. Amerika bahkan melarang penggunaan obat itu. Melihat obat itu berada di saku Leo, Ivan akhirnya sadar jika Leo adalah pria yang sangat brengsek. Javin dan Billy yang melihat itu langsung memasang wajah yang serius, dia tahu jika Ivan benar-benar marah kali ini. Sedangkan Alexa yang berdiri di samping Ivan merespon dengan mundur beberapa langkah menjauhi Ivan. Aura Ivan sangat menakutkan baginya, ini adalah pertama kali baginya melihat Ivan memasang ekspresi wajah seperti itu. Ivan melepaskan pelukannya dari Nabila, tangannya mengepal menghampiri Leo yang masih meringis kesakitan. Javin, Billy, dan Brian langsung bergegas menghentikan Ivan, mereka sadar jika Ivan bisa gelap mata kali ini. "Lepaskan aku, apakah kalian yakin bisa menang melawanku?" ucap Ivan yang lagi-lagi tersenyum sinis. Javin dan Billy mulai berkeringat dingin, Ivan seperti tidak sadarkan diri dan hanya terus menatap Leo dengan tatapan dingin. "Bos Ivan, sudah," seru Javin. Namun percuma, Ivan tetap melangkah maju. Billy, Javin, dan Brian tampak kesulitan menahan Ivan yang tetap saja perlahan maju. Dia berniat memperkosa Nabila, dia berniat meniduri ibu putraku, dia berniat menodai calon istriku, lepaskan aku. Biarkan aku memberikan hukuman yang setimpal baginya, aku yakin dia sudah menjebak banyak wanita dengan obat itu, seru Ivan pelan sambil terus maju. Alexa yang menyaksikan itu hanya bisa terdiam, dia terlalu takut untuk mendekati Ivan, sementara Nabila yang sangat terkejut melihat perubahan Ivan akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri Ivan. "Sayang, ayo kita pulang, Kelvin pasti sedang menunggu kita." Ucap Nabila sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca, kedua tangannya bergetar saat memegang tangan Ivan.
Bos Ivan. Kamu membuat Nona Nabila takut, teriak Javin. Dek. Kesadaran Ivan tiba-tiba kembali, dia memandangi wajah Nabila yang sedang tersenyum kepadanya. Maafkan aku tidak seharusnya ke tempat ini, lirih Nabila. Ivan menghela nafasnya, dia mengelus wajah Nabila, dan merasa menyesal karena telah membuat kekasihnya ketakutan. Aku yang seharusnya minta maaf karena telah membuatmu takut sayang, ucap Ivan yang benar-benar merasa menyesal. Alexa yang memandangi mereka sadar jika aura yang menakutkan dari Ivan sudah tidak ada, dia lalu bergegas menghampiri Ivan dan langsung menendang pantat Ivan. Duh! Bocah nakal! Kamu membuatku ketakutan tadi, protes Alexa. Aduh! Seru Ivan, dia lalu berbalik ke Alexa dan membungkukkan badannya ke Alexa. Maaf, atas sikapku barusan, jawab Ivan sambil menggaruk kepalanya. Hah! Sudah. Jika tidak ada Nabila, aku tidak tahu akan bagaimana si Leo itu. Ayo kita pulang, terlalu bahaya membiarkanmu berada di tempat ini, ujar Alexa. Leo yang sejak tadi meringis kesakitan perlahan berdiri sambil memegang hidungnya yang terus mengeluarkan darah. Alexa yang melihat itu menjadi panik, dia takut Ivan akan kembali kerasukan setan, dia langsung secepat kilat menghampiri Leo dan membanting Leo di atas meja. Aregegegeh! Teriak Alexa sambil mengangkat tubuh Leo. Brak! Ach! Pekik Leo. Semua hidangan yang berada di atas meja terhambur berserakan. Javin, Billy, dan Brian langsung bertepuk tangan memandangi Leo yang kembali meringis kesakitan. Hah! Ayo kita pulang, ucap Alexa sambil berjalan terlebih dahulu meninggalkan ruangan itu. Ivan yang tadi terlihat luar biasa langsung menelan ludah, dia sadar jika dia bisa berada di posisi Leo kalau tadi Alexa tidak ketakutan melihatnya. Ayo kita pulang, ucap Ivan lembut sambil menarik pelan tangan Nabila untuk menyusul Alexa yang sudah jalan lebih dulu. Brian dan Javin ikut menyusul Ivan, sedangkan Billy mengambil obat itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Aku yakin kakek Baskoro akan mengajukan komplain, mungkin ini nantinya akan berguna, ujar Billy yang lalu pergi meninggalkan Leo sendirian di ruangan itu.